Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar.
pada jamaah al-muhajirin dan sekitarnya, sholat id akan dilaksanakan 5 menit lagi. Segera menuju ke tempat ibadah. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kepada jamaah al-muhajirin dan sekitarnya, sholat akan segera dilaksanakan. Segera menuju tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, "Wasta'inu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin." Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, rahimahullah, alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita telah tiba di penghujung bulan suci Ramadan. Setelah sebulan penuh kita melaksanakan ibadah saum, kita akan mengakhiri bulan yang penuh berkah ini dengan sholat dengan ibadah Idul Fitri. Hari besar ini membawa kita kesucian diri. Marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan perintah Allah dan larangannya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai detik ini Allah masih memberikan banyak kenikmatan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tempat, nikmat umur, nikmat sehat. Sehingga kita alhamdulillah kita dapat bersyukur di tempat yang berbahagia dan melaksanakan sholat ini. Ini yang berbahagia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, beserta sekalian. Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan ini berbagai kegiatan telah kita laksanakan. Dari mulai salat fardu, salat iftar jamaah, salat tarawih, Al-Quran dan lain-lain. Alhamdulillah kita telah berjalan dengan baik. Kami mengaturkan terima kasih pada semua pihak yang telah
membantu terlaksananya sehingga sukses terjadi sukses pelaksanaan saum dan Idul Fitri ini. Atas nama DKM, hadirin terima kasih atas partisipasi kepada seluruh jamaah yang telah membayarkan zakat fitrah dan lain-lainnya. Alhamdulillah semuanya tercatat di sini yang kami terima. Dalam penerimaan titipan zakat fitrah tercatat yang membayar zakat fitrah berupa uang sebesar 8.377.250 rupiah, dengan beras sudah terkumpul 66,5 kg, untuk fidyah 300.000, zakat mal 12.900.000 rupiah, infak sedekah 2.946.000. Total penerimaan 24.543.250 rupiah. Penyaluran telah kami berikan kepada mustahik sesuai dengan asnaf yang ada, dan kami juga membagikannya berbagai dengan Yayasan Al-Kafi. Itu merupakan penyantum pendidikan dan pembinaan moral. Ada satu lagi dari PPK Kampung Tahfidz Al-Quran di Padalarang. Atas nama Bapak hadirin, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya atas pembayaran zakat fitrah dan lain-lain. Semua pihak kami aturkan terima kasih atas segala amal dan bantuannya dan semuanya atas kehormatan ini. Akhir kata kami pengurus hadirin mohon maaf bila dalam memberikan pelayanan masjid hadirin juga benar. Kami ucapkan hubungan yang bersamakum dengan izin Allah, mohon maaf lahir batin. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita. Senantiasa Allah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya kepada kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Suara saya kedengaran? Sebelum kita melaksanakan sholat, menginformasikan bagi jamaah yang belum menunaikan zakat fitrah untuk secepatnya, barangkali masih ada, karena kesempurnaan Ramadan itu tidak akan sempurna jika kita lupa atau melewatkan menunaikan zakat fitri atau zakat fitrah. Insya Allah semuanya sudah, ibu ya, bapak ibu, anak-anaknya, setiap jiwa sudah menunaikan zakat fitri. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menunaikan zakat fitri sebelum sholat, maka dialah zakat yang diterima. Tapi barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka dia sodakoh. Maka mudah-mudahan jemaah yang hadir di sini semuanya telah menuntaskan, menyelesaikan zakatul fitri, insya Allah. Mari kita sholat sunnah Idul Fitri. Untuk tata caranya seperti biasa, rakaat pertama itu takbir 7 kali dan rakaat kedua 5 kali. Jika imam itu lupa dengan takbir, tidak usah pakai subhanallah, karena takbir hanya sunnah. Jadi untuk pelengkap saja. Mangga. Setawar tadi usapnya diluruskan, dirapatkan.
الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات
وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد السادات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميعاد. أما بعد، فقال الله جل ذكره في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. معاشر المسلمين العائدين والعائدات والفائزين والفائزات rahimakumullah. Bukit Cipageran indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari perlahan terbenam di ufuk barat, mengakhiri detik-detik terakhir Ramadan. Suasana haru dan syukur menyelimuti udara. Lalu dari masjid-masjid, musola dan sudut-sudut kota, lantunan takbir mulai bergema. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suara itu mengalun merdu, menyatukan ribuan hati dalam irama yang sama. Seakan langit dan bumi turut bergetar, mengumandangkan pujian pada Yang Maha Agung. Hari kemenangan telah tiba, 1 Syawal 1446 Hijriah. Hari di mana pintu ampunan terbuka lebar dan cahaya kebahagiaan menyinari setiap jiwa yang telah melaksanakan puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Anak-anak berjalan berlarian dengan baju baru. Lampu-lampu terang menghiasi jalan. Senyum tulus terukir di wajah setiap muslim. Takbir terus menggema, mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukanlah pada gemerlap dunia, tetapi pada keridhaan ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di balik gema takbir ada doa-doa yang dipanjatkan. Ya Allah, terimalah amal kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan pertemukan kami kembali dengan Ramadan yang akan datang. Malam itu tak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, tua dan muda, semua bersaudara dalam keimanan, bersujud syukur atas nikmat yang tak terhitung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suara itu terus berkumandang, mengantar kita ke pagi yang penuh kemenangan. Baginya Idul Fitri, baginya kesucian, baginya kasih sayang yang menyebar ke seluruh penjuru bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka bersyukur kita kepada Allah. Pada pagi ini kita bisa menuntaskan, menyelesaikan, melaksanakan rangkaian ibadah yang telah ditetapkan, yang telah diwajibkan kepada orang-orang beriman selama 1 bulan di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Maka sebagai seorang beriman, layaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa-apa yang telah kita lalui selama di bulan Ramadan.
sebagai bulan, sebagai madrasah ruhaniyah, sebagai sekolah pembinaan rohani kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita patut bersyukur kepada Allah? Yang pertama, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa 'indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya. Pantas kita bersyukur kepada Allah. Karena Nabi Muhammad SAW telah menyatakan dalam hadisnya, barang siapa yang di waktu pagi hari dia bangun atau terbangun dalam keadaan aman, merasa aman, mu'afan fi jasadi, dan dia merasa sehat bugar ketika bangun, wa indahu qutu yaumihi, dan dia pada hari itu memiliki bahan makanan untuk dimakan pada hari itu, maka kata baginda Rasulullah Muhammad SAW, faka'annama hizat lahu dunya, maka cukuplah dunia menjadi miliknya. Maka konsep di dalam Islam bukan orang itu kaya yang akan mendapatkan kebahagiaan, bukan. Ketika dia mampu bersyukur dengan 3 kondisi. Yang pertama, dia hadir di waktu subuh, dia bangun di waktu subuh dalam keadaan aman. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam suasana aman. Hada fadlun min Allah. Ini merupakan karunia dari Allah. Sementara di belahan sana, di negeri yang jauh di Palestina, mereka saudara-saudara kita hampir berpuluh-puluh tahun tidak pernah merasakan keamanan. Bahkan detik ini mereka dalam suasana mencekam. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan rasa aman, tidak takut untuk beraktivitas, bahkan melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan di depan masjid ini. Yang kedua, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kondisi tubuh kita bangun pagi, bangun subuh dalam kondisi sehat walafiat, tidak merasa sakit. Sementara saudara-saudara kita, anak-anak kecil dalam keadaan menderita, maka kita patut bersyukur Allah berikan kemampuan kepada kita untuk bisa beraktivitas, bahkan melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid yang kita cintai ini. Yang ketiga, selayak dan sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memberikan makanan, minuman di setiap rumah-rumah kita. Bahkan kata Nabi, kalaupun hanya tersedia untuk cukup 1 hari saja, itu lebih cukup dari dunia beserta isinya. Insya Allah, saya yakinnya bahwasanya di wajah-wajah Bapak Ibu semuanya, pasti di rumahnya lebih dari untuk cukup 1 hari 2 hari, bahkan boleh jadi bisa untuk sebulan. Sementara saudara-saudara kita di sana di Palestina, di Gaza, mereka jangankan untuk makan, berhari-hari bahkan berbulan-bulan mereka tidak bisa makan. Begitu susahnya karena diembargo oleh Israel laknatullah. Maka 3 kondisi ini pantaslah, selayaknya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama diberikan rasa aman, yang kedua diberikan rasa sehat, dan yang ketiga diberikan kemampuan untuk bisa mengkonsumsi makanan minuman, bukan hanya tersedia untuk 1 hari saja, tetapi untuk hari-hari berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Maka Idul Fitri bukan sekedar hari kemenangan atas lapar dan dahaga, tetapi lebih dari itu, kemenangan hakiki adalah ketika kita berhasil meraih ridho ilahi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ridwanullahi akbar, wa ridwanullahi akbar, wa ridwanullahi akbar." Dan ridho Allah adalah lebih besar. Surat Quran surat At-Taubah ayat 72. Oleh karena itu,
Kemenangan sejati adalah ketika Allah meridhoi kita sebagai hamba-Nya yang bertakwa, yang mampu membersihkan jiwa dari dosa dan noda dan mengisinya dengan ketulusan. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, puasa Ramadan mengajarkan kita tentang arti kesabaran. Puasa Ramadan mengajarkan kepada kita tentang pengendalian diri dan juga kepekaan sosial. Artinya Ramadan sejatinya harus bisa merubah diri kita dari antipati menjadi empati, dari tidak berbudi menjadi berakhlak. Ramadan sejatinya harus mengajarkan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Maka puasa Ramadan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa saja yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Maka pengampunan dosa adalah pintu menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Ramadan, kita harus terus menjaga ketakwaan dengan memperbanyak syukur, istiqamah dalam ibadah dan memperbaiki akhlak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka kemenangan hakiki terwujud. Yang pertama, memperkuat silaturahim. Alhamdulillah, di kita di Indonesia budaya silaturahim telah menjelma menjadi sebuah budaya yang itu bagian dari agama. Maka di antara kunci silaturahim adalah bagaimana kita mampu membersihkan hati, menjaga ketulusan dan ikhlasan, mampu memaafkan, karena manusia tempatnya salah. Boleh jadi dalam interaksi sosial antar satu tetangga dengan tetangga yang lain, antar saudara dengan saudara yang lain. Selama 11 bulan kadang-kadang ada hal-hal yang boleh jadi secara manusiawi ada khilaf dan dosa. Maka momentum Ramadan, momentum Idul Fitri adalah kembali merajut silaturahim, membersihkan hati, membersihkan penyakit hati dari berbagai macam yang bisa merusak nilai-nilai silaturahim. Yang kedua, ikhwatul iman rahimakumullah, ridho Allah akan hadir jika kita meningkatkan kepedulian. Karena kemenangan sejati adalah ketika kebahagiaan kita dirasakan oleh orang lain. Ramadan mengajarkan kepada kita tentang kepekaan sosial. Maka ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan, qiyamul lail yang kita lakukan, tilawah yang kita lakukan, itu tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya kalau kita tidak peduli dengan orang lain. Maka hikmah dari zakatul fitri adalah supaya kita peka dengan orang lain. Ditandai dengan kita membayar 2,5 kilogram beras atau yang kita konversi dengan nilai uang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, kemenangan sejati untuk mendapatkan ridho ilahi hanya akan terwujud jika kita istiqamah dalam ketaatan. Ramadan adalah madrasah, sementara kehidupan setelahnya adalah ujian sebenarnya. Oleh karena itu, ikhwatul iman rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa istiqamah di dalam ketaatan, baik ketika di bulan Ramadan maupun ketika di luar bulan Ramadan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, maka sejatinya ujian yang hakiki selepas selesai melaksanakan Ramadan adalah Syawal. Syawal itu adalah pembuktian jati diri kita, apakah iman kita menurun atau sebaliknya iman kita meningkat. Karena sejatinya Syawal itu hanya peningkatan. Maka mudah-mudahan apa-apa yang telah kita biasakan selama bulan Ramadan itu bisa berbekas di dalam diri kita di luar bulan Ramadan selama 11 bulan. Baik tilawah kita, masjid-masjid ketika di Ramadan itu penuh, malamnya diisi dengan kegiatan, tilawah kita rajin. Jangan sampai kita disinyalir kita hanya hamba Allah hanya di bulan Ramadan, padahal sejatinya Allah menginginkan kita menjadi Rabbani, artinya hamba Allah di semua bulan, bukan hanya di bulan Ramadan. Jangan sampai kita menjadi hamba Ramadhani, hamba yang hanya taat ketika di bulan Ramadan tetapi justru maksiat di luar bulan Ramadan. Wal'iyadu billah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
Semoga ketaatan kita di bulan Ramadan pun menjelma menjadi ketaatan kita di luar bulan Ramadan, sehingga kita bukan abdur Ramadhani, tetapi kita adalah Rabbani. Hadirin ketul iman rahimakumullah, barangkali itu saja yang ingin khatib sampaikan pada kesempatan khutbah ini. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan nilai-nilai Ramadan yang telah kita laksanakan, dan sekali lagi mari kita ucapkan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa sebaik-baiknya dan seterus-terusnya, supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni segala dosa-dosa kita. Tundukkan hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alna minal 'aidin al-faizin al-maqbulin. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah, meraih kemenangan dan diterima amalnya. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la tada' fina syaqiyyan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah kumpulan kami ini sebagai kumpulan yang diberi rahmat, dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini sebagai perpisahan yang terlindungi dari dosa dan maksiat. Dan janganlah Engkau biarkan di antara kami orang yang sengsara maupun orang yang terhalang dari rahmat-Mu. Allahumma aslih qulubana wastur 'uyubana waghfir dhunubana wahsin khatimatana ya rabbal alamin. Ya Allah, perbaikilah hati-hati kami, tutupilah aib-aib kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan baguskanlah akhir hidup kami dengan husnul khatimah. Wahai Rabb semesta alam, Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala 'aiban illa aslahtah, wala hajatan lana min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridwan wa lana fiha salah illa yassarta wa qadaita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami berkumpul di sini dalam keadaan berdosa kecuali Engkau telah ampuni kami. Jangan biarkan kesedihan meliputi kami kecuali Engkau telah hilangkan. Janganlah Engkau biarkan aib kami kecuali Engkau perbaiki. Dan janganlah Engkau biarkan kebutuhan kami dari kebutuhan dunia dan akhirat yang Engkau ridhai dan yang bermanfaat bagi kami kecuali Engkau mudahkan dan kabulkan dengan rahmat-Mu ya Allah yang maha penyayang di antara para penyayang. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin wal jamaah, jangan lupa dulu diharapkan kita sebelum buka musyafah dulu. Mulai dari sebelah kanan, silakan. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة
بات مغرما يا سيدي يا محمد. صلوا عليه شافع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا رب